tahun ya sudahlah, siap-siaplah. Allah siapin kain kafannya, beli, jangan sampai nanti udah mati masih mikirin beli kain kafan, sibuk, ya kan? Pasar tutup lagi, corona, nggak bisa beli kain kafan, maka beli sekarang, ya kan? Nggak untuk kemungkinan nanti Pak ada musibah lagi, pas kita mati nggak bisa ke pasar beli kain kafan, siapin kain kafan, ya. Coba Pak, ada yang sudah siapin kain kafan belum? Kalau saya dan istri alhamdulillah sudah. Hah? Sudah ukur Pak, nanti orang nggak repot lagi ukur lagi. Hah? Insya Allah tinggi kita udah habis, nggak ada tinggi-tinggi lagi kan? Beli Pak. Apa masih ada yang ini mau pengen tinggi lagi? Hah? Beli yang lebih nanti ukurannya. Siapin. Bila perlu siapin juga kuburnya di mana. Masya Allah. Kalau kuburnya saya belum tahu juga saya di mana. Ada yang sudah siapkan juga, Masya Allah. Kapling kuburan. Siapkan Pak. Ya, Masya Allah. Kita ke sana. Di sana tempat kita, dan kita minta tolong di sana itu hanya kepada Allah, dan di sana itu kita akan selamat. Ada apabila kita ini punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Selesai masalah kita, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya punya cerita juga, punya teman di pesantren Jawa Tengah, orang Sulawesi, ya, orang Sulawesi. Beliau ini umurnya 25 tahun. Jadi masuk pesantren itu sudah selesai kuliah. Selesai kuliah, masuk pesantren. Pengen hafal Quran katanya. Pengen sekali hafal Quran. Ya. Suatu saat, ya, di pesantren itu dia ini orangnya yang sungguh-sungguh. 8 bulan lamanya dia sudah bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Jadi dia buktikan kesungguhannya. Orang istirahat, dia nggak ada istirahat. Kata dia, saya ini tidak pernah merasa tenang tidurnya, istirahatnya, kalau saya dalam satu hari tidak hafal 4 lembar Al-Quran. Masya Allah. Nggak tenang istirahatnya. Ini makomnya santri. Kalau makomnya orang tua, ya minimal ya juz amma satu surat gitu loh ya. Saya nggak tenang Pak Ustaz menerima gaji saya kalau saya ini belum hafal 1 surat Al-Quran. Mas, 1 bulan 1 surat, ada nggak? Nggak tenang katanya dari gaji kalau nggak hafal 1 surat 1 bulan. Nggak tenang dia. Kalau nggak hafal 1 hari 4 lembar. Ya kalau kita stres Pak, dia tuh malah sebaliknya. Dia tenang kalau punya itu. Kita udah tidur, dia belum tidur. Kalau dia belum tidur, belum hafal berarti dia. Kalau dia sudah tidur Pak, ya. Jadi khasnya teman kita ini, kita sudah tahu semua, hampir satu pondok sudah tahu. Kalau dia belum tidur berarti dia belum hafal 4 lembar itu. Kalau dia udah tidur berarti dia udah siap, besok tinggal setoran hafalannya kepada guru kita. Masya Allah, orangnya sungguh-sungguh sekali, ya. Masya Allah, badannya dipenuhi dengan tato, ya. Tapi itulah dia sungguh-sungguh orangnya. Dia ingin hafal Quran, dia ingin selamatkan orang tua katanya. Dia ingin mendapatkan kemuliaan Quran katanya. Allahu Akbar. Setelah selesai daripada 30 juz, hanya 1 bulan saja menyiapkan untuk simaan kubroh, atau disebut di santri itu untuk mungkin 30 juz. Mungkin itu ada yang orang hafal tapi tidak mungkin, ada orang hafal tapi mungkin. Orang hafal tidak mungkin, maknanya tidak bisa untuk dites 30 juz. Ada orang hafal mungkin
mungkin, maknanya setiap saat siap untuk baca 30 juz. Makanya di pondok kami itu nggak ada ijazah. Kata guru kita tuh, kalau orang mau ijazahnya, bacain aja 30 juz depan dia, selesai dan. Ya kan? Jadi 1 bulan selesai mungkin 30 juz. 1 minggu setelah dia selesai, dia diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Yang mengagetkan kita itu Pak, semua sudah dia siapkan, Masya Allah. Kain kafan sudah ada, minyak wanginya sudah ada. Orang tak repot-repot lagi, sudah ada di lemarinya semua. Dia sudah buat pesan di situ, kalau dia mati ingin dikuburkan di pondok pesantren. Orang tuanya itu dosen, ditelepon orang tuanya, bagaimana ini anaknya punya pesan, ya ingin dikuburkan di sini. Ya sudah, kuburkan saja di sana. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Hari itu nggak bisa orang tuanya datang karena waktunya sudah mepet Pak, harus dikubur. Masya Allah, ya dikuburkan, orang tua nggak ada tempat dikuburkan di kampung halamannya, tapi dia ingin dikubur di pondok pesantren. Dan memang Bapak hadirin, inilah ciri khasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para nabi, ya, itu nggak ada melahir di kampung itu dan dikubur ketika mati dikuburnya di kampung itu, enggak. 90% itu dikuburnya berbagai negara. Maknanya apa? Di tempat hijrah. Masya Allah. Ya, Bapak orang Jawa, nggak apa-apa bercita-cita dimakamkannya di sini agar kita dapat salah satu sunnah juga. Ya, meninggal di tempat hijrah, di perjuangan kita, yang pastinya dalam perjuangan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, begitu Pak. Begitu dia yakinnya betapa dia ini sudah dekat dengan Allah, maka dia siapkan. Kita ini tidak siapkan, seolah-olah kita masih jauh dari kematian, jauh sekali kayaknya gitu loh. Disuruh taat tuh begitu, nanti dulu pensiun dulu. Nanti pensiun Ustaz baru saya mau. Jamin nggak pensiun dulu? Belum pensiun, 1 hari lagi pensiun, mati hari ini, berarti nggak jadi taat. Allahu Akbar. Ya Pak ya, setiap saat, ya, kata ulama, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil itu setiap hari 70 kali mengintai mendatangi kita, tinggal menunggu perintah Allah. Kalau Allah kata cabut nyawanya, maka dia dicabutlah nyawa kita. 70 kali dalam sehari, entah itu kita lagi sholat, entah itu kita di rumah, lagi kita pekerjaan. Pokoknya diintai setiap hari, tinggal menunggu perintah dari Allah, maka habis sudah waktu kita. Begitu Bapak hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka tentunya perkara ini pun kita akan imani kalau kita ada hidayah. Ini memang penting Pak. Hidayah ini bertingkat-tingkat. Kita yakin dengan kematian itu kalau ada hidayah. Kalau nggak ada hidayah, Ustaz pandai bicaranya, ya, kita kan sehat, kita kan Sabtu Minggu, kita kan olahraga, ya, kita ini kan orang sehat, Masya Allah. Nggak jaminan Pak, nggak jaminan. Kalau ahli kesehatan sekalipun itu nggak ada hubungannya dengan mati Pak. Kau ini ahli dalam menjaga kesehatan, ahli dalam menjaga konsumsi yang sehat-sehat, nggak ada nggak ada hubungan mati dengan makanan itu nggak ada hubungan Pak. Kalau kita masih yakin mati itu ada hubungan dengan makanan, itu imannya belum benar berarti Pak. Nggak ada hubungan. Dokter pun mati juga, nggak ada hubungan. Di tempat kami, ya, saya tidak sebutkan orangnya, di tempat perumahan kami ada dokter, ya, ahli kesehatan, tapi sakit juga Pak. Masya Allah, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita ini harus sakit baru mati, tua baru mati. Semuanya itu mati itu muda, tua, sehat, sakit, senang atau tidak senang, tinggal menunggu daripada saatnya. Hadirin yang mulia, maka kita yakini, kita imani, dan tentunya ini atas ketika ada hidayah dalam hati kita. Maka doa-doa hidayah kepada Allah, sungguh-sungguh doa kepada teman kita ketika di majelis seperti ini Pak ya. Majelis seperti ini sunnah Pak, sunnah satu sama lain saling minta doa. Doakan saya ya, biar Allah kekalkan hidayah
agar hidayah ini Allah tetapkan dalam diri kita. Dengan hidayah ini kita ada nilainya. Tanpa hidayah ini kita dibangkai, Bang. Tidak ada apa-apanya kita ini. Tidak ada harganya kita nih, Bang. Kita tidak ada upahnya. Kalau ambil nyawa kita jadi bangkai yang hina sehina-hinanya, Bang. Tapi kalau kita punya hidayah, Masya Allah, mati itu bukanlah akhir kehidupan. Mati itu awal kebahagiaan kita. Ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Di sana nampak kebahagiaan kita yang sebenarnya, di sana di surganya Allah. Senang selama-lamanya. Enggak ada lagi di sana istilah galau, enggak ada, Pak. Orang di sana tuh senang toh. Makan itu nikmat terus. Kalau di dunia dimakan senikmat-nikmatnya makan, kalau banyak sakit perut juga. Senikmat-nikmatnya makanan, kalau makan terus tiap hari bosan juga. Seenak-enaknya itu minuman, kalau diminum tiap hari bosan juga, Pak. Tapi berbeda dengan nikmatnya makan, dengan nikmatnya minum yang ada dalam surganya Allah. Nikmat terus. Dan di sana mohon maaf nggak ada buang air besar, nggak ada. Nggak ada bau keringat, nggak ada, Pak. Kalau di sini masih bau keringat, tidak, Pak. Satu hari nggak ganti baju, nggak betah badan, benar nggak? Tapi kalau dalam surga itu nikmat. Keringatnya itu bukan bau, Pak, tapi wangi bagaikan minyak kasturi, kata Nabi. Masya Allah. Allah Akbar. Bidadari Allah datangkan. Allah Akbar. Ya, Masya Allah. Di sanalah kita harus bercita-cita menjadi orang yang bahagia. Bukan di sini, Pak. Di sini hakikatnya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita ini lagi ujian aja, Pak. Lagi singgah saja. Apapun fasilitas yang kita miliki, semua ini fasilitas untuk mendekatkan kepada Allah. Lah kalau kita ini fasilitas malah jauh dari Allah, berarti kita nanti tidak lulus dari ujian. Kalau tidak lulus dari ujian, ya tidak selamat. Kalau orang sekolah ya tidak naik kelas. Ya kalau kita ya tidak selamat. Ya, wayahna kata orang Sunda ya. Wayahna tempatnya menjadi tempat yang menyengsarakan selama-lamanya. Bukan sebentar, Pak, selama-lamanya. Ya, ada yang bisa jawab selama-lamanya itu berapa lama? Imam Ghazali rahmatullah alaih, selama-lamanya itu beliau beri tafsir, beri contoh. Imam Ghazali beri contoh, selama-lamanya adalah bagaikan dunia ini dipenuhi dengan bebijian jagung. Dunia ini dipenuhi dengan biji-bijian jagung. Dan setiap 100 tahun satu kali, 100 tahun satu kali datang seekor burung mengambil satu biji jagung tadi. Banyaknya biji jagung itu seluruh dunia ini, dan diambil hanya 100 tahun satu kali, dan itu hanya satu butir jagung. Kira-kira kapan habisnya? Ada enggak yang bisa menghitung? Enggak ada, kan? Begitulah yang dimaksud selama-lamanya. Itu hanya contoh. Lah kalau selama-lamanya yang dimaksud Allah itu enggak ada habisnya. Kalau biji jagung tadi walaupun enggak bisa dihitung, tapi yang pasti akan habis juga. Tapi kalau yang selama-lamanya yang dimaksud oleh Allah, enggak ada habis-habisnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah fahamkan diri saya dan Bapak hadirin semuanya. Kita jadikan akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Baik menurut Allah, bukan menurut kita. Maknanya kita taat kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan diri kita saat ini, kita terus taat kepada Allah. Kita yakini ini akhir kehidupan kita. Bukan setelah 50 tahun, setelah 60 tahun baru kita ini yakin itu akhir hidup, bukan. Sekarang. Jadi fafirru ilallah wa inni lakum minhu nadhirun mubin.
segera kamu kembali kepada Allah. Karena Allah itu sudah datangkan berbagai musibah, berbagai contoh Allah sudah datangkan. Kalau dunia ini gak lama lagi, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan gempa bumi, Allah datangkan banjir, Allah datangkan angin yang kencang, Allah datangkan daripada musibah-musibah yang lainnya. Hadirin dimuliakan Allah. Kata Allah, wa inni lakum minhu nadhirun mubin. Semua itu adalah peringatan daripada Allah SWT. Kalau kita tidak mengambil peringatan itu, kita orang yang menjadi orang yang rugi. Kafa bil mauti wa izzaman. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya cukuplah satu peringatan terbesar sebetulnya dalam hidup ini. Kafa bil maut wa izzaman. Sesungguhnya peringatan terbesar yang paling berharga dalam hidup adalah kematian. Ambillah peringatan ketika saudara kita kembali kepada Allah. Teman kita sudah, mungkin dulu kita punya satu kelas di sekolah ada 30 orang, sekarang tinggal diri kita saja. Mungkin Bapak ya, atau mungkin tinggal 5 orang. Sebentar lagi 5 orang ini akan habis, diri kita pun akan habis. Ya, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis kita ini penggugur dosa. Karena Nabi bersabda, "Qul-qulilat min sayyatikum hasanah." Siapa orang duduk di majelis ilmu, majelis iman, qul-qulilat min sayyatikum hasanah, keburukannya akan diganti menjadi kebaikan. Maksiat-maksiat yang dia buat, keburukan-keburukan yang dia buat akan diganti menjadi kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan termasuk majelis kita hari ini, kita duduk, dosa-dosa kita berguguran dan Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negeri kita, tempat kita ini dijaga oleh Allah. Saudara kita selalu dalam lindungan Allah. Anak istri kita, diri kita, semua umat Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin fi syarril zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Beri kami hidayah, beri anak istri kami hidayah. Berikan ya Allah saudara-saudari kami hidayah. Berikan ya Allah seluruh umat Nabi Muhammad SAW hidayah. Ya Allah, kekalkan hidayah dalam hati kami. Ya Allah, istri kami yang belum Engkau beri hidayah, ya Allah segerakan beri hidayah ya Allah. Istri kami yang belum menutup auratnya, ya Allah beri hidayah untuk menutup auratnya ya Allah. Yang mereka yang sudah menutup auratnya ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Beri kekuatan imannya ya Allah dengan segala sesuatu yang terjadi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak kami yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, menjadi hafidh-hafidhah ya Allah, menjadi alim-alimah ya Allah, menjadi da'i-da'iyah ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah salah satu anak kami nanti ya Allah yang menjadi imam salat jenazah kami ya Allah, yang memandikan jenazah kami ya Allah, yang menghantar jenazah kami ke kubur ya Allah, yang mendoakan kami siang dan malam ya Allah, dan memberikan syafaat nanti di sisi-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami belum bisa menjalankan amanah ya Allah. Kami belum bisa mendidik anak-anak kami ya Allah tanpa kehendak-Mu ya Allah, tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Berikan kami pertolongan-Mu ya Allah agar kami bisa mendidik mereka ya Allah, mendidik hati-hati mereka cinta kepada Engkau ya Allah, cinta kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada kalam-Mu Al-Quranul Karim ya Allah, cinta kepada ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Allah, jadikanlah ya Allah orang tua kami ya Allah, orang tua yang senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, yang sudah mendahului kami, orang tua kami yang sudah kembali ke hadapan-Mu. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan daripada kuburnya salah satu pintu daripada pintu surga ya Allah. Berikan tamat menjadi
ya Rahman, begitu dengan ibu kami ya Allah yang melahirkan ya Allah, yang menyusui ya Allah, yang membesarkan kami ya Allah. Mereka yang masih ada ya Allah, panjangkan umur ketaatannya ya Allah. Beri kami waktu, beri kami kesempatan untuk membahagiakan, berkhidmat, memuliakan mereka ya Allah, untuk meminta maaf kepada mereka ya Allah, untuk meminta doa kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ibu kami yang sudah mendahului kami, ampunkan dosanya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Pandang ya Allah sebagaimana mereka memuliakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa umat Nabi seluruh alam ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, segerakanlah musibah ya Allah di tempat kami ini khususnya dan umumnya seluruh dunia ya Allah. Angkatkan musibah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami janji dalam hati-hati kami ya Allah, musibah ini akan kami jadikan sebagai pelajaran untuk taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah umat seluruh alam. Kasihani saudara kami ya Allah yang belum punya kesempatan untuk melaksanakan salat di masjid ya Allah. Ya Allah, kami yang sudah memulai salat di masjid ini ya Allah, kekalkan kami ya Allah, mati di rumah-Mu ya Allah, mati dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana para sahabat ya Allah mati dalam keadaan memperjuangkan agama-Mu, mati dalam keadaan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sabirin, ya Allah, terimalah salat kami ya Allah. Satu rakaat salat kami Engkau terima, kami bangga ya Allah. Terimalah ya Allah tilawah Quran kami ya Allah. Satu huruf Al-Quran yang kami bacakan Engkau terima, kami bangga ya Allah. Terima infak kami, sedekah kami yang kami keluarkan di jalan agama-Mu ya Allah. Satu rupiah yang kami infakkan Engkau terima, kami bangga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami tidak pandai meminta, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Namun apa yang diminta Nabi-Mu, apa yang didoakan Nabi-Mu, kami pun meminta ya Allah. Apa yang ditolak Nabi-Mu, kami pun menolaknya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa sallam rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengangkat kalimat doa kita. Saya mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan, penyampaian yang keliru, yang salah kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sempurnakan majelis kita ini agar tidak disebut dengan majelis yang lalai dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu